Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Di tes DNA itu kalau untuk menetapkan nasab tidak bisa. Yaitu karena itu. Jadi untuk menetapkan nasab tidak bisa. Tapi kalau untuk menyanggah bisa. Ini keputusan MUI. Amrun syar'i, urusan nasab perkara syariat. Buktinya apa? Walaupun walad zina secara biologis dia anak, tapi secara syariat nggak diakui. Nasab itu diakui bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan. Domainnya domain syariat. Legal hukumnya dalam pandangan syariat adalah fikih. Fikih menentukan turuk itsbatin nasab. Nah, maka sekarang apa ya? Dibikin mulakbat ini belakangan ini dengan digaung-gaungkannya soal tes DNA. Saya nggak mau bahas soal secara saintifik, saya bukan ahli sains. Takhusus saya S1 saya di Al-Ahqaf jurusan syariat, bidang saya syariat, saya mondok dulu di Dalwa, bidang saya syariat, saya bukan sains bidang saya ya. Tapi saya pengen baca ada qoror. Biar kita tahu nih, nentukan sesuatu tuh pakai metode sesuai dengan ilmunya. Ada qoror dari Majma' Fiqhil Islami, Forum Fikih Dunia. Ini Majma' Fikih Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya. Kalau ada qoror dari Majma' Fikih Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini bagaimana, apakah bisa dipakai buat menetapkan nasab? Saya baca sedikit, jadi jelas ini keputusan Forum Ulama Dunia, Forum Fikih Dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitiannya bukan hanya sekedar basul masail. Jadi ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya qorornya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhat bi muntahal hadar wal hita was sirriyah, lidzalika labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia, bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, labudda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmal wirathiyah bi qasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihatil ansab ats-tsabita syar'an. Naam.
untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat. Nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya, ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan, nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Ini diantara yang hadir di forum ini siapa? Diantara yang hadir di forum ini ada Syekh Wahbah Zuhaili, Wahbah Mustafa Zuhaili, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Taqi Uthmani, Mufti Besar Pakistan. Kemudian diantara yang hadir ada Syekh Abdul Karim Zaidan, ulama-ulama besar, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang hadir yang ikut memutuskan keputusan Forum Fikih Dunia seputar tes DNA. Maka saya harap jangan diacak-acak lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tes DNA itu kalau untuk menetapkan nasab tidak bisa, yaitu karena itu jadi untuk menetapkan nasab tidak bisa, tapi kalau untuk menyanggah bisa. Ini keputusan MUI. Iki ya wis Prof lapor tes DNA kan mesti HBIB. Tes DNA diharamkan itu karena nikah dan tidak nikah sama alasannya. Ini membantah atau mengkanter penjelasan saya kemarin. Jadi tes DNA itu diharamkan karena orang berzina atau orang nikah, hubungan suami istri dalam posisi suami istri beneran atau berzina, itu nanti DNA-nya sama, haplogrupnya sama, tidak membedakan antara nikah dengan tidak nikah. Oke, memang di tes DNA itu kalau untuk menetapkan nasab tidak bisa, yaitu karena itu jadi untuk menetapkan nasab tidak bisa, harus ada indikator lain atau harus ada bukti lain. Tapi kalau untuk menyanggah bisa. Ini keputusan MUI. Jadi di tes DNA untuk menyanggah, membatalkan nasab itu bisa. Nah, seperti yang sekarang ini, tes DNA bisa kalau untuk membatalkan, tapi bukan bukti satu-satunya. Kalau yang di kasus HBIB ini kan bukti pertama soal sejarah, soal ilmu nasab, kemudian soal yang lain, soal ini filologi, kemudian soal tes DNA. Jadi pelengkap ini, bukan bukti satu-satunya. Tapi prinsipnya begini, saya menghimbau kepada para HBIB, sahabat-sahabat saya, untuk menghadapi masalah ini gunakan teorinya Pascal. Penjenengan mesti tahu kalau sekolah SD dulu ada hukum Pascal, itu orang Prancis, hukum Pascal, namanya Blaise Pascal. Beliau umur 39 tahun setelah menemukan hukum Pascal. Memang beliau adalah sangat cerdas, ya. Kemudian untuk beragama ini membuat tulisan buku namanya Paris de Pascal. Paris de Pascal, taruhan Pascal, itu tahun 1912, ya. Dan buku ini dilarang terbit di Prancis karena dikhawatirkan membuat orang masuk Islam. Pascal itu Islam Muslim. Jadi begini, taruhan Pascal itu gini: kalau saya percaya pada akhirat, kalau saya percaya akhirat itu ada, kalau ada beneran saya beruntung.
Kalau ternyata tidak ada, saya tidak rugi. Itu satu. Yang kedua, kalau saya tidak percaya pada akhirat, bahwa akhirat itu tidak ada, tidak menurut saya, maka kalau ada saya rugi besar. Kalau tidak ada saya tidak rugi. Maka plus minus tadi di total ternyata lebih baik percaya. Umpama gak ono rapopo, umpama ono saya beruntung. Lah habaib ini saya berharap begitu aja lah, supaya tidak panas-panas banget ya. Kalau saya ngaku keturunan Nabi, kemudian ternyata iya, bagus. Di akhirat nanti loh, ternyata memang benar keturunan Nabi, maka baik. Ngaku keturunan Nabi di dunia ini, kemudian ternyata di akhirat benar keturunan Nabi, oh bagus. Tapi sebaliknya, kalau sekarang ngaku keturunan Nabi ternyata tidak, wah berat itu. Itu satu. Yang kedua, kalau saya tidak ngaku keturunan Nabi, kemudian di akhirat ternyata keturunan Nabi, tidak ada masalah. Kalau saya tidak ngaku keturunan Nabi dan ternyata memang tidak masalah. Jadi baiknya tidak usah ngaku keturunan Nabi. Sebab kalau ngaku itu berbahaya. Di dunia mungkin untung, tapi akhirat pasti berat kalau tidak. Ini namanya hukum taruhan Paskal. Penjenengan sebaiknya untuk menguatkan iman pakai pasal. Akhirnya beliau masuk Islam. Jadi akhirat podo gak ruwe, ono pora, wis percaya ono, engko umpama gak ono kita gak rugi. Tapi jangan sampai penyamun umpama gak ono ya pasti ada, wis ndak usah ragu. Bahwa di Quran berulang kali tidak ragu lagi bahwa akhirat itu sama dengan kematian kita. Kematian itu pasti, karena kita tahu sudah terjadi, maka kita yakin. Nah, akhirat kan belum pernah terjadi, tapi kepastiannya sama, antara kematian dengan kiamat itu sama. Pun niku nggih, terus soal apa mau tes DNA ya. Tes DNA itu boleh untuk membatalkan nasab dan tidak boleh untuk menguatkan isbat nasab. Tapi kalau diharamkan itu ya tidaklah, lihat-lihat keperluannya.